Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf atas ada gangguan teknis sehubungan dengan situasi jaringan ya. Ini situasi jaringan agak sedikit terganggu. Jadi ada keterlambatan di sana. Namun puji Tuhan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap rindu datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya ingin menyapa saudara dulu ya pagi hari ini. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin, saudara, puji Tuhan. Haleluya, amin. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan, Dia Allah yang layak dimuliakan. Siapakah Dia? Dia Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hadirat-Mu kurasakan saat ini Tuhan. Haleluya, amin. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, amin, erat dalam pelukan-Mu, menikmati, amin, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, amin, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, saat indah, makasih Tuhan, berhadapan
berhadapan denganmu. Kami memandang Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, amin. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin, amin, amin. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari katakan, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Amin. Kami menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, merasakan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Nikmati kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Glory. Amin. Amin. Layak
amin Tuhan. Layak dipuji, syukur, disembah, dipuja. Layak Kau Tuhan, terima kasih. Layak dipuji, syukur, disembah, dipuja. Haleluya. Mari kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Oh, layak Kau Tuhan. Mari katakan dengan lebih sungguh lagi. Layak dipuji, syukur, disembah, dipuja. Layak dipuji, syukur, disembah, dipuja. Oh, nyanyiku ciptakan, amin. Nyanyiku ciptakan, ku amin, amin, amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, Bapa Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Tapi sungguh lagi katakan, ku sanjung di tempat ini, Bapa Engkau membesar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, ku sanjung Kau di tempat ini, Kau imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin, dan ku datang menyembahmu Tuhan.
menyembahmu Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan berkatmu dengan firman-Mu. Tuhan berkatku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan berkatku dengan firman-Mu. Amin. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan berkatmu dengan firman-Mu. Tuhan berkatku dengan firman-Mu. Amin. Tuhan berkatku dengan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami datang bersekutu erat dekat dengan Engkau. Kami percaya dalam kerinduan kami Engkau siap memberkati kami Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Makasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa kembali saudara yang baru bergabung. Ya, apa kabar pagi hari ini? Ya, luar biasa ya, sebab Yesus kita luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari pegang Alkitab kita. Ya. Pegang firman Tuhan yang ada di tangan saudara. Apakah firman itu ada di HP saudara, di tab saudara, ya, atau di mana saja itu, di laptop mungkin, ya, silakan saudara boleh pegang dan katakan dengan sungguh dengan tangan kiri di dada, nyatakan, aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini kembali saudara kita masih dalam memperingati, ya, kenaikan Yesus. Dan pasca kenaikan itu, setelah kenaikan itu, murid-murid sedang ada di dalam masa-masa menunggu. Murid-murid sedang ada di dalam masa-masa menanti janji Bapa, ya, menanti janji Tuhan, menanti, menunggu dan menanti janji Yesus. Sebelum dia naik ke surga, Yesus sudah berpesan kepada mereka, ya, pergi ke Yerusalem, tunggu di sana sampai apa yang aku janjikan aku berikan kepada kalian, kepadamu, kepada kalian, kepada pengikut-pengikut Yesus. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus, saudara, yaitu Roh Kudus. Apa itu? Yaitu seorang penolong. Apa itu? Roh penghibur. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya.
Allah menjanjikan pencurahan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Nah, saudara, menjadi pertanyaan, kenapa atau mengapa Allah menjanjikan memberikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya? Saudara, firman Allah berkata setelah peristiwa kematian, kebangkitan Yesus, ya, maka saudara, ada 40 hari Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian dia naik ke surga, ya. Dan beberapa hari ke depan itu mereka menantikan janji Bapa. Menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus? Bahkan dikatakan Parakletos itu, penolong itu, roh penghibur itu akan menyertai dan diam. Sekali lagi, diam, tinggal di dalam pribadi murid-muridnya, dan kemudian menyertai. Kenapa, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu dijanjikan untuk diberikan kepada mereka? Nah, ini yang menjadi renungan kita pagi hari ini, saudara. Ya. Kenapa? Karena Yesus tahu. Dengar baik-baik. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak akan mampu menjalani hidup, tidak akan mampu berjalan dalam hidup kekristenan mereka tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus. Dengar baik-baik. Tanpa kekuatan kuasa Roh Kudus. Mari kita baca kembali di dalam Injil Yohanes pasal 20 gitu ya. Injil Yohanes pasal 20. Yohanes 14 maksudnya ayat 22. Yohanes 14. Ayat 16, Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Mengapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu diterima oleh murid-muridnya pasca kenaikan Yesus? Karena Yesus tahu murid-murid itu butuh pertolongan. Makanya dia mengirim Roh Kudus sebagai penolong. Bahkan bukan hanya menolong, tetapi menyertai mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengikuti perkembangan murid-murid Yesus setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Saudara perhatikan sekali ya, sekali lagi. Setelah Yesus ditangkap, firman Allah berkata, murid-murid melarikan diri, mengamankan diri masing-masing. Dan yang lebih mengenaskan lagi, ya, seorang murid yang bernama Petrus, yang begitu gigih, begitu antusias, begitu bersemangat, yang bahkan berkata, wah, kalaupun Yesus mati dengan kepala di atas, dia siap mati dengan kepala di bawah. Dia berjanji siap mati dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Hanya dengan seorang anak kecil, gadis kecil, yang berkata, kamu ini kan salah satu dari yang ikut dengan orang sana, dengan Yesus maksudnya. Apa jawaban Petrus? Oh tidak, bahkan aku tidak mengenal dia. 3 kali sampai Petrus menyangkal gurunya sendiri, sudah. Ini menunjukkan betapa Petrus tidak mampu, tidak kuat menghadapi tantangan, tekanan hidup ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia butuh pertolongan. Demikian halnya murid-murid yang lain. Semua pergi lari mengamankan diri. Semua pergi lari mengamankan diri.
Saudara, dengan masalah, tekanan, persoalan yang dihadapi, ketika Yesus pergi, ketika Yesus mati, seolah-olah mereka kehilangan segala-galanya. Tidak ada pegangan lagi. Dan Yesus tahu kondisi ini, Yesus tahu keadaan ini. Dan bukankah itu juga menjadi gambaran kepada kita yang hidup di dunia ini, bahwa sesungguhnya kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat menjalani hidup ini. Itu sebabnya Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong kepada murid-muridnya. Dan saya percaya janji ini juga diberikan buat saudara dan saya. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Roh penolong, Roh penghibur yang akan menyertai kita di dalam menjalani hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, saudara. Kita akan terpental dengan begitu beratnya tekanan yang dihadapi hari-hari ini, dengan begitu beratnya masalah yang kita hadapi hari-hari ini, baik secara pribadi kita, baik dalam keluarga, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis kita, dalam studi kita. Mungkin ada yang sudah menyerah, sudah saya tidak usah melanjutkan sekolah lagi, sudah saya berhenti aja dengan segala aktivitas pekerjaan, karir. Mungkin saudara sudah putus asa, saudara, dengan masalah, persoalan, tekanan yang kita hadapi. Tuhan Yesus tahu engkau akan menghadapi kondisi seperti ini. Kita akan diperhadapkan dengan kondisi yang berat seperti ini. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan Dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada kita, Roh penolong yang akan menolong kita ketika kita lemah, kita dikuatkan, ketika kita sakit, kita disembuhkan, ketika kita membutuhkan pertolongan, ada pertolongan yang tersedia buat kita. Demikian halnya perjalanan iman kita, perjalanan kekristenan kita. Ada banyak hari-hari ini yang bisa menyesatkan kita. Ada banyak hari-hari ini jebakan-jebakan setan yang menjatuhkan kita. Pergaulan dunia ini, ya, belum lagi dengan tantangan pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang datang hari-hari ini. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan Roh Kudus. Maksudnya apa? Supaya kita disertai oleh Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan ke jalan yang benar menurut kehendak Allah. Dan kita butuh Roh Kudus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Dia berjanji untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Karena Roh Kudus itu berfungsi menuntun kita ke dalam kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itu nyatakanlah kepada Tuhan, nyatakanlah kepada Tuhan, aku perlu, aku butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, kenapa Yesus menjanjikan seorang penolong? Kenapa Yesus menjanjikan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, dan juga kepada saudara dan saya hari-hari ini? Mari perhatikan saudara, ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah inilah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Bila Roh Kudus turun ke atas kamu, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, ini yang dijanjikan Tuhan. Kenapa saudara? Dan kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, ya, skop yang kecil, kemudian lebih luas ke seluruh Yudea, kemudian lebih luas lagi, lebih jauh lagi ke Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Saudara, karena Tuhan memberikan tugas panggilan kepada kita, ya, tugas panggilan kepada kita, ya, untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus. Amin, saudara. Ada tugas panggilan penginjilan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Karena ingat,
Kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, ketika dia naik ke surga, maka misi penginjilan itu dia pesan kepada kita. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam pundak kita ada tanggung jawab untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Misi penginjilan itu ada bagi kita. Dan ingat saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu dengan kemampuan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Untuk kita menginjil, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memenangkan jiwa bagi Tuhan, kita butuh seorang penolong. Dan itulah Roh Kudus yang akan memampukan kita, saudara. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara ingat murid-murid Yesus, setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, mereka mendapatkan keberanian, saudara, untuk memberitakan Injil. Mereka mendapatkan keberanian untuk bersaksi. Mereka mendapatkan keberanian untuk berkhotbah. Mereka kemudian berpencar, saudara, ya, kemana-mana mereka berpencar untuk menjadi saksi Kristus, menjadi alat Tuhan. Tetapi mereka tidak takut. Mereka dengan penuh keberanian melakukan semua tugas penginjilan ini, saudara. Kenapa? Kenapa akhirnya Tuhan pakai mereka dengan luar biasa? Kenapa? Karena ada seorang penolong, karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian kita juga. Demikian dengan kita juga. Bila ada Roh Kudus dalam hidup kita, bila kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, akan ada sebuah keberanian yang akan muncul dari dalam diri kita, untuk kita pergi bersaksi, untuk kita pergi berninjil, untuk kita pergi menyatakan, menyampaikan, mendeklarasikan, memproklamirkan, oh, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib Golgota, Yesus yang adalah juru selamat manusia. Amin, puji Tuhan, amin, saudara. Sebab itu mari Roh Kudus tinggallah di dalam aku, bahkan penuhilah aku dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan dalam hidupku. Ya Rohku, ku haus padamu. Curahkan sekarang kerinduan. Ku haus padamu. Makasih Tuhan, oh kerinduanku. Amin.
Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Oh, ya Rohku, mari datang kepada Tuhan. Nyatakan, Roh Kudus, aku haus kepadamu. Curahkan sekarang, amin. Curahkan sekarang kerinduanku, kerinduanku. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Oh, ya Rohku, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Beriku belas kasihan-Mu. Oh, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Amin. Yesuslah Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kasih Tuhan, kami kuat karena ada Roh Kudus di dalam kami. Kami kuat karena ada Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Tinggallah di dalam hidup kami. Besertalah terus dengan kami ya Roh Kudus.
Mampukanlah terus kami, kuatkanlah terus kami ya Roh Kudus, dalam kami menjalani hidup ini. Tanpa Engkau kami tidak akan mampu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Karena ada Roh Kudus di dalam kami, kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan bimbang lagi. Kami tidak akan cemas lagi. Kami tidak akan mudah putus asa lagi Tuhan. Karena kami tahu ada Roh Kudus dalam hidup kami, yang menguatkan kami dan menyertai kami, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oh haleluya, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini juga kami datang menghadap Engkau Tuhan, untuk kami menyatakan doa kami, untuk kami menyampaikan seruan kami. Kami tidak putus-putusnya berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, diberkatilah bangsa kami Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bagi Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami begitu optimis, kami begitu yakin oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan pakai setiap anak-anak Tuhan. Engkau akan pakai setiap hamba-hamba Tuhan dengan penuh keberanian untuk pergi Tuhan, menyampaikan misi penginjilannya Tuhan dari Engkau, sampai Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sampai terjadi pertobatan besar-besaran di tengah negeri kami tercinta Indonesia, sehingga ada banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan, ada banyak jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Terima kasih, perlengkapi setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, kemana mereka pergi, dalam bentuk apapun misi penginjilan yang dilakukan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, apakah dalam bentuk penginjilan secara langsung, oh, face to face, dari muka ke muka Tuhan. Demikian penginjilan melalui traktat, buku-buku, oh Tuhan, brosur-brosur dan lain sebagainya Tuhan. Pakai semua itu untuk penyebaran penginjilan Tuhan. Dan setiap orang yang membaca diberkati oleh Tuhan, diselamatkan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian penginjilan melalui media sosial, media online Tuhan. Tuhan tolong penginjilan via virtual sekarang Tuhan. Pakai semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, untuk menjadi berkat, menyampaikan Injil keselamatan di dalam Yesus. Biar banyak jiwa boleh dengar, boleh lihat, dan boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah akan nama-Mu. Teringat Tuhan buat pelayanan Jesus Reigns di Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapa di surga, pakai hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, untuk bersama-sama di dalam misi, visi dan misi pelayanan Jesus Reigns ini, kegerakan Jesus Reigns ini, untuk membawa jiwa-jiwa semakin banyak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan biarlah Tuhan semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, boleh bersatu bersama, bergandengan tangan, datang memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan Tuhan. Dan kami begitu yakin, begitu percaya, Firman berkata, di mana nama Allah ditinggikan, maka di situ akan datang berduyun-duyun bangsa-bangsa mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Jesus Reigns di Jawa Timur, di NTT yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni nanti, kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama panitia yang mempersiapkan semua itu Tuhan. Tolong supaya dapat melaksanakan dengan baik. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Yesus. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita, damai, sejahtera Allah melingkupi kami. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin kami, baik lembaga eksekutif ke pemerintahan, demikian Tuhan lembaga legislatif, para dewan baik tingkat pusat sampai kabupaten kota.
Tuhan, pakai mereka benar-benar menjadi wakil rakyat dan memperjuangkan Tuhan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat pada umumnya Tuhan. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi semata-mata untuk membawa rakyat masyarakat Indonesia ke depan semakin sejahtera dan makmur. Kami berdoa juga Tuhan, lembaga yudikatif hukum, baik kejaksaan, mahkamah agung maupun Tuhan di pengadilan-pengadilan, Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik, supaya semua berkomitmen untuk menegakkan aturan hukum yang sudah berlaku di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan proses hukum yang terjadi selama ini dapat berjalan dengan adil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus kami berdoa buat aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati mereka di dalam tanggung jawab menjaga keamanan ketertiban bangsa dan negara kami, biar tetap utuh satu. Tuhan berkati pemimpin kami Tuhan, pemimpin keamanan kami baik TNI maupun Polri, keluarga mereka, kesatuan dimanapun berada. Tuhan tolong supaya bersama-sama mereka dikuatkan, mampu dengan penuh kerelaan mereka mengabdikan hidup mereka kepada bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini, sehingga negara kami ini boleh mengalami ketenangan, ketertiban, keamanan Tuhan. Secara khusus buat konflik yang sedang terjadi di Papua sana, gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan teroris atau yang mau mengacaukan kesatuan keutuhan bangsa Indonesia. Tuhan tolong aparat keamanan yang menangani di sana, pemerintah yang ada di Papua yang menangani, Tuhan tolong di dalam nama Yesus supaya benar-benar boleh tercipta keamanan. Situasi kondisi tercipta di Papua sana. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Tuhan berkati situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini yang disebabkan oleh COVID-19, oleh COVID-19. Tuhan tolong para petugas medis yang menangani penanganan COVID-19 ini, Tuhan tolong beri kesehatan, kemampuan buat mereka, semangat baru untuk menjalankan setiap tanggung jawab ini, sehingga pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi bisa mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami hanya bisa berdoa, Tuhan tolong agar supaya virus corona itu segera sirna dari bumi Indonesia, dari seluruh dunia ini Tuhan, sehingga kami kembali boleh beraktivitas dengan baik. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan COVID ini masih ada, Tuhan beri kekuatan buat kami untuk bertahan mampu menghadapi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang juga sedang dijalankan di seluruh pelosok Indonesia. Biarlah program vaksinasi ini benar-benar boleh dilaksanakan secara adil dan boleh merata di seluruh negeri Indonesia ini, sehingga benar-benar melalui vaksin ini ada terjadi penanggulangan untuk penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Kami percaya sukacita, damai, sejahtera Allah itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bahkan sepanjang hari ini apapun yang akan kami lakukan, Tuhan berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Tangan kami yang bekerja, pikiran kami yang berpikir, langkah kaki yang melangkah Tuhan, mulut yang mengatakan, diberkatilah oleh Tuhan, dijagalah dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami aman dalam naungan lindungan kuasa Tuhan. Niat jahat manusia, kuasa kecelakaan maut, apapun itu bentuknya, kuasa sakit penyakit, kami tolak, kami hancur, patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan, teguhkan hati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk tetap di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah akan namamu Yesus, terpujilah akan namamu Tuhan. Teringat kembali kami ada beberapa hamba Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang di Pontianak, di Ketapang sana, atau dimanapun berada yang kami tidak bisa lihat langsung. Oh Tuhan, kami percaya bilur-bilur Yesus memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sukacita, damai, sejahtera Allah melingkupi kami. Nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu. Oh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ajaib nama-Mu Yesus. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur. Mari bersyukur kepada Tuhan, kepadamu. Oh, kami naikkan syukur padamu. Oh, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Oh, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Amin. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Bersyukur kami kepada Engkau buat segala anugerah kebaikan-Mu atas kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus yang hanya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amen. Jesus reigns, 7 times go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bekerja. Jalankan aktivitas sepanjang hari ini dengan tetap semangat. Sampai ketemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan.